Assalamualaikum semuanya, selamat datang lagi di Hidup Podcast, gagasan mahasiswa, gagasan kita semua. Nah, hari ini aku nggak sendirian, hari ini ada ditemenin sama Kak Abil. Halo Kak Abil. Halo. Nah, Kak Abil, apa kabarnya nih? Aku hari ini alhamdulillah baik. Baik ya. Ya luar biasa hari ini. Iya. Gimana tadi perjalanan ke sini? Alhamdulillah tadi dari rumah sedikit inilah macet sedikit, tapi pas nyampe sini nggak terlalu terlambat. Nggak terlalu terlambat. Nah, Kak Abil ini sebagai mahasiswa di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya, semester 4 ya? Iya, semester 4. Semester 4. Jurusannya itu bimbingan Konseling Islam. Islam. Nah, selain itu Kak Abil juga aktif kan ya di kampus. Gimana, bisa diceritain nggak Kak Abil? Aku sekarang lagi kebetulan habis UAS nih, jadi nggak terlalu hektik banget lah, lagi nunggu nilai. Terus kesibukan aku juga di kampus ada di beberapa organisasi, di Bingkai, di jurusan juga ada. Terus kemarin jadi juga sempat jadi duta kampus juga, finalis duta kampus, sama di Salma ada beberapa unit lah aku ikut. Oh iya. Jadi Kak Abil ini tuh selain aktif di kampus juga aktif di luar kampus ya Kak Abil ya? Sebagai aktivis di Masjid Salman. Terus juga Kak Abil juga aktif di lingkungan rumah ya? Ya, aku juga di rumah juga punya anak pendidikan ajar lah gitu, tahfiz gitu, punya anak. Keren banget kan teman-teman. Jadi Kak Abil itu sangat inspiratif bagi kita semua. Amin. Oke, Kak Abil sebagai mahasiswa nih, aku juga sama sebagai mahasiswa, dan teman-teman di rumah juga pasti pernah nggak sih Kak Abil ngalamin ini berkaitan dengan tema kita hari ini. Ini tuh sering banget dirasain sama semua orang gitu ya, karena kayak udah bestie banget gitu. Hari ini tuh kita mau bahas tentang overthinking. Lah, jadi kayak overthinking itu my hobby gak sih Kak Abil? Iya, bener. Hobi banget gitu, semua orang tuh hobi banget yang namanya overthinking. Menurut Kak Abil sendiri, overthinking tuh apa sih? Gitu. Kalau menurut aku nih ya, kalau misalnya kita jabarin dulu dari katanya, over itu kan lebih gitu ya. Kalau thinking berarti pikiran. Nah, kalau misalnya secara bahasanya mungkin istilahnya jadi kayak pikiran yang berlebih gitu ya. Jadi aku mahamin overthinking itu kayak pikiran yang di luar kendali kita gitu, yang mungkin belum terjadi atau mungkin nggak terjadi gitu. Jadi kayak cuman asumsi atau bayangan kita aja gitu. Itu menurut aku sih. Jadi overthinking aku ngartinya pikiran yang berlebih yang mana kalanya itu belum terjadi gitu. Itu dari aku sih overthinking. Iya, benar banget teman-teman. Jadi overthinking itu segala sesuatu yang berlebihan gitu ya. Mulai dari kita melihat gitu kan, dan akhirnya kita tuh punya persepsi gitu, dan kita tuh terlalu berlebihan kepada persepsi itu gitu, hingga akhirnya ya overthinking itu muncul gitu kan Kak Abil. Nah, kalau Kak Abil sendiri nih kan sebagai mahasiswa gitu, Gen Z juga kan, kita kan sebagai generasi Gen Z kan, ya milenial. Kak Abil sering nggak sih ngerasain overthinking gitu? Kapan gitu? Saat-saat overthinking itu muncul? Overthinking pasti semua orang pasti pernah ngalamin ya, dan emang sempat aku cari-cari tahu juga, ternyata overthinking itu baru kealaman tuh sekarang-sekarang. Jadi kayak penelitian terdahulu itu belum ada loh yang meneliti tentang overthinking gitu ya. Aku nyari jurnal pun kayak belum ada yang ngebahas bener-bener tentang overthinking gitu. Kebetulan aku emang kemarin ngambil tugasnya tuh tentang overthinking juga. Nah, jadi kalau dari aku pribadi, overthinking itu pasti setiap orang tuh pasti ngalamin, karena kita tuh hidup bersosial dan pasti akan ada pacunya. Kayak kita ngelihat orang, kalau kita ada orang yang lebih di atas kita, terus kita juga pengen tapi kita belum kesampaian. Nah, itu tuh kalau kita nggak ada aksi tuh bakal jadi overthinking gitu. Nah, hal itu pun pernah aku alamin juga gitu, karena ya aku pun manusia biasa gitu gitu. Nah, ketika aku ngalamin itu emang aku tuh lagi kayak demotivasi gitu loh, nggak ada tujuan, ya udah aku ngalir aja gitu. Overthinking itu muncul ketika itu kayak kita nggak ada tujuan. Misalnya hari ini mau ngapain, kita istilahnya seminggu ini kita mau ngapain tuh nggak ada tujuan. Nah, overthinking itu muncul ke aku ketika aku lagi kayak gitu. Kayak aku nggak nyusun jadwal mingguan. Nah, itu muncul. Terus kayak kita juga nggak ngelola
respon kita gitu ketika ada reaksi yang muncul ke kita, ataupun pikiran-pikiran yang berlebih masuk ke kita, akunya nggak kontrol itu, makanya secara langsung muncul overthinking. Kayak langsung menarik diri dari lingkungan, terus tiba-tiba jadi sendiri gitu kan. Misalnya ke temen juga jadi kayak judes gitu. Nah itu apa yang aku rasain dari overthinking. Jadi pastinya pasti aku pernah ngerasain overthinking itu. Dan ketika aku emang gak ada arah tujuan hidup selama sehari kah atau dalam seminggu kah, itu sih ketika aku lagi itu. Benar banget teman-teman, sama sih kayak aku ya, aku juga sering ngalamin overthinking tuh datang pas kita nggak ada kegiatan. Iya bener, kalau misalnya kita ada waktu untuk memikirkan sesuatu gitu, untuk diem gitu, merenung, kadang-kadang overthinking tuh tiba-tiba masuk gitu kan ke diri kita. Iya, dan mau benar-benar ngeganggu kita banget gitu kan. Bener banget, jadi kita tuh kayak punya asumsi gitu kalau misalkan kita ketemu sama temen terus tiba-tiba ada overthinking gitu, jadi kayak ih kok dia nggak ngebales sih sapaan aku, padahal bisa jadi dia itu nggak denger gitu kan dari sapaan. Lagi sibuk gitu kan, jadi nggak ngebalas chat. Nah kadang si overthinking itu masuk gitu kayak gitu ya. Jadi Kak Abil, overthinking itu sama dengan kayak kita beruzon gak sih sama orang, terus juga kayak kadang overthinking tuh bikin kita tuh berkata-kata yang gak baik gitu buat diri kita sendiri. Ya nggak sih Kak Abil? Kak Abil percaya nggak sih kalau misalkan word itu suggestion, word itu prayers gitu. Jadi alam bawah sadar kita itu akan bekerja sesuai dengan kata-kata kita. Percaya gak sih itu Kak? Percaya itu, karena jadi stimulus buat kitanya. Stimulus buat kita. Jadi kita juga bakal ada gerakan lah gitu kalau misalnya stimulusnya itu masuk ke alam sadar kita gitu kan. Jadi kita juga melakukan hal itu dengan penuh kesadaran gitu. Iya. Benar, berarti overthinking itu benar-benar kayak bikin sugesti juga buat kita gitu ya, buat para mahasiswa terutama Gen Z gitu kan. Nah Kak Abil nih, menurut Kak Abil sendiri nih, apa sih dampak-dampak setelah Kak Abil merasakan overthinking gitu? Setelah overthinking itu menguasai diri kita itu dampaknya kayak gimana gitu ke diri Kak Abil sendiri? Dampaknya itu pasti secara fisik dan psikis pasti ada gitu ya. Kalau dampak yang aku rasain ketika overthinking itu muncul, pastinya kita jadi kehilangan percaya diri ya. Pasti kita bakal kehilangan percaya diri, kayak wah aku nggak bisa nyamain capaian aku sama temen aku nih gitu. Jadi compare jadi ke akunya pun nggak maju loh, ya udah stuck aja di situ. Nah itu yang aku rasain ketika pas overthinking gitu. Terus ketika yang lainnya juga dampaknya tuh kayak stres juga, dampaknya di stres kan. Kita kayak mikirin yang nggak perlu dipikirin gitu. Karena belum terjadi. Dampaknya itu yang aku rasain, dan jadi mood akunya pun jadi nggak baik sih. Ketika overthinking tuh jadi kita serba salah gitu loh, apa yang orang lain lakukan terus kita lihat jadi kayak itu serba salah gitu loh, karena pikiran kitanya tuh lagi nggak bagus loh gitu, kitanya lagi memikirkan yang sebenarnya nggak usah dipikirin gitu. Jadi dampak akunya itu kayak gampang bad mood gitu, gampang kayak merespon segala hal tuh pasti dibawanya ke arah negatif tuh. Ya itu yang sering banget aku alamin itu sih, kalau aku lagi overthinking pasti aku seuzon dulu lah gitu istilahnya. Seuzon gitu dulu. Padahal dalam hati tuh udah dong jangan seuzon gitu loh. Itu yang aku paling rasain itu. Nah bener banget Kak Abil, aku sendiri tuh kadang kayak gini loh, kan kita tuh sebagai mahasiswa gitu, terus juga kita juga termasuk Gen Z kan. Setelah Gen Z kan Alpha ya, generasi Alpha. Nah kadang kita tuh suka mikir gitu, gimana sih kalau kita tuh gak jadi apa-apa gitu di masa depan, ya gak sih Kak Abil? Pasti. Iya, gimana kalau misalkan kita itu gak sesuai dengan apa yang orang tua kita mau gitu, gimana kalau kita tuh udah lulus gak dapet kerjaan, itu tuh padahal pertanyaan-pertanyaan yang gak perlu kita pikirin kan. Seharusnya itu tuh jadi kayak pacuan kita untuk kita tuh membuat suatu tindakan yang lebih baik gitu kan, untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik gitu, bukan malah kita memikirkan yang belum terjadi gitu kan. Nah sekali lagi menurut Kak Abil nih ya, kan tadi kita udah lihat nih dampaknya gitu kan, pasti dari psikis juga kan, tadi dari
fisik juga. Nah sekarang kalau menurut Kak Abil sendiri nih, gimana sih cara mengatasi overthinking itu? Ya. Kalau dari aku ya, pasti setiap orang pasti punya caranya sendiri buat ngatasin overthinking itu ya. Kalau buat aku ngenalin dulu apa perasaan yang aku rasain saat aku overthinking. Pasti entah sedih kah, pasti ada sedih. Entah marah kah, pasti ketika overthinking kan sedih dan marah gitu ya, pasti akan campur. Nah, hal yang pertama aku lakuin, aku ngenalin dulu aku lagi ngerasain apa. Nah, pada saat itu aku coba tenangin dulu pikiran aku. Mungkin aku butuh waktu sendiri. Ketika emang misalnya ya aku lagi banget sama Sylvie nih ya, terus Sylvie nggak tahu aku lagi kesel atau aku lagi overthinking, itu kan nggak bakal kelihatan. Nah, kalaupun emang aku pengen ngatasin itu dan aku pengen sendiri dulu, aku bilang dulu ke Sylvie aku pengen sendiri dulu. Mungkin kamu bisa ketemu aku besok atau nanti jam 3 gitu. Biar pikiran aku tuh tenang dulu loh. Ketika pikirannya itu tenang, otomatis apa ya, perilaku yang bakal timbulkan gitu. Itu bakal yang hal positif. Jadi aku kalau misalnya aku lagi overthinking, pasti aku bakal ngambil waktu aku dulu buat aku sendiri, buat aku tenang dulu, biar apa ya, semuanya tuh jadi hal yang positif gitu loh. Itu yang aku lakukan kalau misalnya aku lagi overthinking. Terus hal yang kedua mungkin kita jadi refleksi diri loh. Jadi kalau misalnya ada apa ya, stimulus yang masuk ke kita ketika lagi overthinking, ya udah kita coba apa ya, lihat dari sudut pandang yang berbeda dulu loh. Jangan kayak wah orang ini udah juara 1 nih, aku kapan gitu. Terus kayak wah orang ini ikut kegiatan ini loh, aku kok nggak bisa. Nah ketika ada stimulus yang masuk, kita tuh ambil dari sudut pandang yang lain dulu loh. Oh orang ini ikutan kegiatan ini karena mereka ada apa ya, ada usahanya. Oh kriterianya untuk masuk kegiatan ini loh. Jadi ada pacuan juga buat kita tuh ngelakuin hal yang sama juga, walaupun setiap orang emang nggak bisa sama ya gitu. Cuman setidaknya ada gerakan dari kitanya loh untuk kita juga ingin sampai di titik itu, cuman dengan cara yang berbeda gitu. Jadi hal yang aku lakukan ya udah, kita ubah dulu sudut pandangnya. Ketika emang jangan ditelan mentah-mentah gitu loh. Kita juga pasti punya caranya sendiri untuk nyampe ke titik itu gitu. Jadi cara yang aku mah itu sih, 2 itu yang aku sering lakuin gitu. Nah jadi dari Kak Abil tadi, aku juga kayak kebiasaan aku sih, kalau misalnya aku lagi overthinking tuh biasanya jadi caranya tuh kita tuh jangan sampai ngebiarin diri kita sendiri, ya nggak sih Kak Abil? Jangan didiemin, terus jangan kita tuh berlarut bengong gitu, nggak boleh gitu. Jadi kita tuh harus isi dengan kayak baca buku, terus juga journaling, bener yang tadi kata Kak Abil udah sebutin kan, supaya kita tuh punya rencana-rencana setiap harinya. Dan gitu. kita juga jadi apa ya, istilahnya meluruskan pikiran kita gitu, emosi kita jadi dijelaskan gitu, nggak ditumpuk-tumpuk aja. Terus satu juga yang aku lakuin ketika lagi overthinking tuh, aku ngomong di depan kaca kayak, Bil, aku tuh hari ini tuh lagi kesel loh, aku tuh gini aku tuh ngomong di depan kaca biar apa, biar tersalurkan gitu loh. Apa yang hal-hal yang nggak bisa aku omongin, ya udah aku omongin di depan kaca gitu. Jadi ya itu yang aku lakuin itu. Berkaitan juga dengan namanya tuh kita melampiaskan dengan emosi gitu ya. Kadang kan sekarang tuh kalau misalkan kayak udah nggak zaman gitu ya, kalau misalkan kita melampiasin emosi dengan marah-marah, ngamuk-ngamuk nggak jelas. Justru sekarang itu banyak banget Gen Z atau generasi milenial itu tuh melampiasin rasa keselnya itu kayak dengan seni gitu, dengan ya kegiatan-kegiatan yang berbau dengan positif gitu. Jadi si emosi itu emang udah kesalurkan gitu, tapi dengan cara yang lebih baik gitu, lebih positif gitu. Nah, kalau Kak Abil sendiri, ada nggak sih closing statement dari Kak Abil buat para generasi mahasiswa dan juga Gen Z di rumah? Pesannya apa dari Kak Abil? Pesannya dari aku, pokoknya lakuin yang emang kamu suka gitu ya, emang yang kita suka, cari kegiatan yang emang relevan sama kebutuhan kita. Entahkah kita mau kegiatan apapun itu, pokoknya yang membuat hati kita tenang gitu. Terus juga selagi ada kesempatan, coba ikutin aja semua kegiatan itu, karena
benefitnya itu emang gak langsung muncul, tapi mungkin nanti gitu, entah 10 tahun ke depan atau entah 5 tahun atau entah dalam waktu dekat, itu tuh kita nggak tahu. Cuman setidaknya dari kita ikutan kegiatan itu, kita tuh bakal punya pandangan yang lebih positif, punya kegiatan baru gitu. Jadi kita juga melihat segala hal tuh nggak mulu yang negatif gitu loh. Bahkan kalaupun emang kita nggak perlu ngelihat yang membuat kita overthinking, ya udah kita nggak usah ngelihat aja gitu, daripada kita ikutan mikirin dan nggak ada kontribusinya juga ke kita gitu. Kayak kita juga cuman tahu ya udah gitu, itu malah jadi beban pikiran buat kita. Itu kalau misalnya emang kita belum ini, ya udah kita nggak usah lihat aja. Terus yang terakhir mungkin pesannya juga cari relasi sebanyak-banyaknya gitu. Karena ini kalau misalnya kita udah terjun ke dunia di luar gitu, itu tuh relasi bakal jadi hal-hal yang penting buat kita tuh, nggak stuck di situ aja gitu. Mungkin itu sih kalau statement dari aku itu. Nah teman-teman, jadi dari Kabil udah disimpulin, jadi kita itu harus mengambil peluang yang datang ke kita gitu ya. Kita itu jangan pernah berhenti mencoba, apalagi kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa membawa diri kita ke perjalanan yang menuju yang lebih baik, apalagi menambah relasi gitu kan dengan orang-orang yang emang punya karena kita tuh akan dipertemukan dengan apa yang kita cari gitu kan Kabil ya kan. Kalau kata Umar ya kita tuh akan dipertemukan dengan apa yang kita cari gitu, dan pastinya pun relasi yang dikasih sama Allah juga yang baik-baik juga gitu karena kan? kita dengan usaha yang baik juga bakal dapat hasil yang baik juga. Iya. Oke, jadi buat teman-teman di rumah udah WIO-nya di stopin, waktu Indonesia overthinkingnya itu udah beres, udah jangan overthinking lagi. Makasih banyak Kabil udah mau jadi narasumber yang sangat luar biasa, inspiratif banget buat kita. Terus juga banyak insight-insight yang baru yang daging banget gitu ya buat kita semua. Makasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.